Oke, selamat pagi. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing bagaimana cara membuat aplikasi yang sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor. Nah, hal yang pertama kita harus ketahui adalah di sini tampilan dari MIT App Inventor ketika adik-adik sudah login, ya. Jadi di sini saya menggunakan secara online, ya, tidak offline. Saya menggunakan secara online dengan akun Gmail saya untuk bisa masuk ke MIT App Inventor. Untuk tampilan dari MIT App Inventor ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada minggu lalu, bahwa ada bagian yang namanya palet, lalu ada bagian yang namanya viewer, ada bagian yang namanya komponen, ada bagian yang namanya media, dan ada bagian yang namanya properties. Nah, untuk bagian palet, palet ini kalau misalnya kita ingat-ingat seperti nama tempat tinta waktu kita ingin melukis. Ini sama seperti palet yang ada di MIT App Inventor. Ketika kita ingin melukis, otomatis di situ ada kanvas, ada kuas, dan ada tinta, serta ada palet. Ketika kita ingin menggambar, sebelumnya kan kita sudah ada ide. Oh, saya ingin menggambar pemandangan gunung. Nah, ide itu sudah ada di kepala, tapi belum digambarkan di kanvas. Nah, untuk bisa merepresentasikan ide gambaran pemandangan gunung yang ada di pikiran kita, untuk bisa tergambarkan di kanvas, maka kita butuh yang namanya palet, di mana palet ini isinya adalah tinta yang ingin kita aplikasikan di kanvas. Ketika kita ingin menggambar pemandangan gunung, maka di situ harus ada tinta warna biru di palet kita. Nah, itu nanti yang akan kita ambil tinta yang ada di palet, lalu kita kuaskan, kita gambarkan di kanvas. Nah, analogi itu sama seperti palet yang ada di MIT App Inventor ini. Jadi kanvas kita itu adalah screen satu ini. Kanvas kita adalah viewer, ya, kanvas kita adalah viewer. Screen satu ini juga sebagai kanvas yang nantinya akan ditempeli beberapa bagian yang ada di palet sesuai dengan ide aplikasi kita. Seperti itu. Nah, di palet ini ada yang pertama adalah user interface. User interface itu adalah tampilan yang nanti akan bisa terlihat oleh pengguna waktu membuka aplikasi. Nah, bagian-bagian yang bisa kita tambahkan adalah pertama button. Jadi kok semisal kita ingin nambahkan tombol di layar aplikasi nanti bisa klik button atau checkbox. Misalnya kita ingin nambahkan menu checklist di layar aplikasi kita, silahkan ditambahkan checkbox. Ada date picker, mau nambahkan tanggal, image, mau nambahkan gambar, label, mau nambahkan tulisan seperti ini, itu kita harus masukkan label ini di screen-nya. Ya. List picker, misalnya kita ada list yang muncul di layar aplikasi kita, atau list viewer ya, artinya menu dalam bentuk list itu juga bisa dimasukkan di aplikasi kita. Notifier itu semisal kita klik tombol tertentu dan ternyata di situ ada suatu kesalahan proses atau kegagalan proses karena mungkin ada bagian yang belum diisi, belum di checklist, terus kita klik tombol, ada pemberitahuan. Nah, notifier ini akan muncul ketika kita kurang lengkap dalam mengisi misalnya registrasi. Belum lengkap langsung klik button selesai. Nanti ada notifier. Nah, notifier ini bisa kita tambahkan. Itu untuk pemberitahuan. Terus kita mau nambahkan password. Bisa di layar aplikasi kita. Kita mau nambahkan slider. Slider itu artinya kita mau mempresentasikan sekumpulan gambar
yang dia akan berganti-ganti terus-menerus, itu slider. Ada spinner, ada switch, ada text box, ada time picker, ada web viewer. Seperti itu. Lalu ada bagian layout. Nah, layout ini adalah lebih ke susunan dari beberapa part-part tadi. Kebetulan di sini saya mencontohkan, saya menyusun dengan menggunakan susunan layout vertical arrangement. Ini terlihat ya di komponen vertical arrangement. Vertical arrangement itu adalah susunan antara part 1 dengan part 2. Contohnya adalah di sini label, jumlah langkahmu hari ini itu label, mulai itu button, berhenti button, 0 ini label, reset ini button. Itu ternyata saya pengennya disusun secara vertical arrangement, berarti dari atas ke bawah. Kalau semisal adik-adik ingin menyusun secara horizontal, maka pilih horizontal arrangement. Ini susunannya akan berjalan dari sebelah kiri ke arah kanan. Jadi jumlah langkahmu, lalu sebelahnya ada mulai, sebelahnya lagi ada berhenti, sebelahnya lagi ada nilai 0, sebelahnya lagi ada reset. Kalau vertical arrangement, paling atas jumlah langkahmu, bawahnya adalah mulai, bawahnya berhenti, bawahnya lagi nilai 0, dan bawahnya lagi reset. Seperti itu. Tergantung adik-adik. Lalu di sini ada media. Nah, media ini semisal adik-adik ada yang pengen bikin aplikasi pemutar musik, bisa ditambahkan player. Bisa juga ditambahkan sound. Sound itu untuk mengatur besar kecilnya nada yang kita dengar. Seperti itu. Ada sound recorder. Bisa juga kalau misalnya adik-adik ingin membuat aplikasi translate bahasa, bisa menambahkan Yandex Translate. Seperti itu. Media. Lalu ada drawing and animation. Ini kalau misalnya adik-adik ingin menambahkan di tampilan layar aplikasinya ada animasi, bisa ditambahkan. Lalu ada maps. Maps di sini banyak pilihannya. Semisal adik-adik ingin menambahkan menu navigasi. Jadi misalnya kita ingin mengecek sudah sampai mana sih teman kita itu bisa ditambahkan di aplikasi navigasi seperti itu. Atau bisa kita tambahkan map juga. Lalu ada sensor. Nah, kebetulan di sini saya mendesain sebuah aplikasi itu saya menggunakan sensor. Sensor di sini macam-macam. Ada accelerometer sensor. Misalnya kita berlari. Nah, saat kita berlari, kita ingin tahu nih kecepatan lari kita itu berapa. Itu bisa menggunakan sensor accelerometer sensor. Ada barcode scanner, misalnya kita ingin membuat aplikasi aksen, ingin menambahkan barcode scanner, bisa. Barometer, clock, gyroscope sensor, hygrometer, ya. Lalu ada light sensor, location sensor, ya. Misalnya kita ingin ada sensor cahaya, LED, bisa nambahkan light sensor. Ada magnetic field sensor. Misalnya kita ingin tahu arah mata angin, itu bisa gunakan magnetic field sensor. Lalu ada pedometer, kebetulan di sini saya menggunakan pedometer untuk mengukur langkah kaki saya. Oh iya, hygrometer di sini itu untuk mengukur kelembaban suatu tempat, ya. Lalu termometer untuk mengukur suhu dari suatu tempat, seperti itu. Jadi kita bisa gunakan sensor juga untuk mendesain aplikasi kita. Sosial, ini lebih ke sosial media. Jadi misalnya kita ingin bikin aplikasi sosial media, kita bisa gunakan kontak picker, email picker, phone call, phone number picker, sharing, testing, bisa juga diintegrasikan dengan Twitter, seperti itu. Misalnya aplikasi kita juga membutuhkan storage. Nah, itu kita bisa nambahkan CloudDB, seperti itu. Nah, connectivity. Connectivity ini kaitannya, misal kita ingin mengontrol alat jarak jauh. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita ingin mengontrol untuk menghidupkan kipas angin dan lampu jarak jauh sekitar 7 meter. Itu kita bisa gunakan Bluetooth, ya. Tetapi kalau lebih dari itu, misalnya kita di luar kota, misalnya kita ditinggal mudik, terus kita ingin menghidupkan lampu di rumah itu dari jarak jauh, dari kota lain, bisa, tapi tidak menggunakan Bluetooth, karena jangkauan Bluetooth itu sangat dekat, 7 meter. Kita bisa gunakan web atau internet, seperti itu.
Untuk Legos Mindstorm ini jarang digunakan. Saya juga tidak pernah menggunakan. Eksperimental juga jarang, extension juga. Mungkin kalau mau ditambahkan extension lain bisa. Tapi saya juga belum pernah menggunakan. Oke, untuk palet seperti itu penjelasannya. Jadi palet adalah apapun yang ingin kita tambahkan di kanvas. Kanvasnya di sini adalah screen 1 atau viewer. Yang itu merepresentasikan aplikasi yang kita pikirkan, kita desain di kepala kita. Lalu yang berikutnya adalah bagian komponen. Nah, di bagian komponen ini, apapun yang ada di palet yang sudah kita masukkan di screen atau di viewer, itu akan langsung terecord di komponen. Contohnya, saya memasukkan label jumlah langkahmu hari ini, itu tertulis label 2. Saya memasukkan button 1, itu adalah mulai, itu tertulis di sini terecord mulai, button 1. Lalu berhenti juga terecord di sini. Label 0 untuk menunjukkan bahwa langkah kita udah berapa sih, itu juga sudah terecord di sini. Lalu button reset juga sudah terecord di sini. Dan satu lagi, karena saya ingin mendesain aplikasi untuk bisa menghitung langkah kaki saya, maka saya menggunakan sensor pedometer yang khusus untuk mengukur langkah kaki. Harus saya masukkan juga di sini, di screen-nya ini. Maka terecord di komponen bahwa saya sudah memasukkan sensor pedometer. Seperti itu. Nah, semisal di sini adik-adik ingin mengganti nama dari misalnya label 2 mau diganti judul bisa. Ya. Di sini tinggal rename, tinggal ganti judul. Lalu oke. Ya. Lalu di sini label 1 mau di rename misalnya jumlah langkah. Di sini kalau untuk memberikan nama tidak ada spasi, jadi bisa underscore atau digabung saja. Di sini saya coba menggunakan underscore. Oke. Lalu button reset juga sudah saya ganti, ya, selesai. Nah, semisal kita sudah memilih komponennya, ya, tapi ternyata, oh, saya nggak mau pakai label ini, tinggal diklik aja delete, nanti dia akan terhapus dari komponen. Dan secara otomatis di screen satu ini juga akan hilang, seperti itu. Nah, lalu bagian yang berikutnya adalah media. Di bagian media ini adik-adik misalnya ingin mengupload file bentuk gambar atau lagu, itu bisa ngupload di sini. Sekaligus nanti akan terecord gambar dan lagu apa saja yang sudah dimasukkan di viewer ini atau di screen satu ini. Gitu. Lalu ada properties. Nah, properties ini ibaratnya seperti format di Word. Setiap komponen, maksud saya di sini komponen itu adalah judul, label ya, labelnya, button, semua ini masing-masing punya properti sendiri-sendiri yang adik-adik bisa edit. Dan itu pun editannya umum seperti di Word. Jadi misalnya kita mau nambahkan background color khusus untuk komponen label judul kita, atau untuk komponen button mulai kita, untuk komponen button berhenti kita itu bisa diganti backgroundnya. Terus semisal tulisannya mulai berhenti ini mau dibuat bold, tebal bisa. Terus misalnya ukuran dari tulisan mulai berhenti ini mau dibuat gede juga bisa, besar juga bisa. Nah, terus mau di setting tinggi lebarnya juga bisa. Nah, jangan lupa di sini ada teks. Teks itu kalau semisal kita ingin mengganti dari isiannya ini kan awalnya tulisannya label, terus kita ganti 0, seperti itu. Terus posisinya, apakah teksnya ini di tengah, di kanan atau di kiri, rata tengah, rata kiri atau rata kanan, bisa dipilih. Terus kita mau cek, ini teksnya mau berwarna apa, itu juga bisa kita pilih. Jadi properties ini ibaratnya adalah format dari masing-masing tulisan yang ingin kita edit, ya, warna, tebal,
jenis hurufnya itu bisa. Jenis huruf bisa diganti di font typeface. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang tampilannya. Cukup mudah ya dipahami. Nah, berikutnya, kalau semisal kita pengen mendesain dari awal, maka di sini klik project. Oh, saya pengen desain baru nih, nggak mau ngedit, pengen desain yang baru lagi. Tinggal klik project, start new project. Dan di sini saya akan memberi nama jumlah. Nah, di sini tidak bisa spasi ya, jadi harus di underscore atau digabung saja. Tidak ada spasi. Jumlah langkah 2. Ya, 2. Klik OK. Maka tampilannya akan kosong. Ya. Nah, kita awali dengan menyusun layout-nya dulu. Ya. Menyusun layout-nya dulu, maka kita pilih, karena kebetulan saya ingin susunannya dari atas ke bawah, saya pilih layout vertical arrangement. Jadi urutannya dari atas, lalu di bawahnya lagi ada button, di bawahnya lagi ada button, bawahnya lagi ada label, bawahnya lagi ada button. Maka tinggal drag, lalu drop di screen 1. Nah, di sini masih terlihat dia nempel di sebelah kiri. Oh, saya nggak mau, saya ingin dia itu full satu layar penuh. Oke, kalau full satu layar penuh, maka dan juga posisinya di tengah, maka harus kita pilih center, align horizontal, center, align vertikal. Dan untuk height-nya, di sini saya pinginnya dia satu layar penuh, ya, memenuhi layar handphone saya, maka fill parent. Oke, lalu untuk height-nya ya, tingginya, maka kan berubah. Yang semula dia cuman berada di atas, sekarang karena saya memilih lebar tampilannya itu memenuhi layar, tapi secara height atau tinggi memenuhi layar, maka langsung berubah seperti ini. Terus saya juga ingin lebarnya memenuhi layar. Saya tinggal fill, parent, selesai. Dia akan memenuhi layar lebarnya. Misalnya saya mau nambahkan image, silahkan ditambahkan image. Tapi di sini saya membuat desain standarnya saja. Nah, terus saya ingin gambarnya, bukan gambar ya, mohon maaf, warnanya. Warnanya saya ingin warna putih sajalah, ya, putih saja. Sudah selesai. Kalau semisal adik-adik mau nambahkan gambar, image, tinggal di sini klik upload file, terus pilih file dari desktop adik, ya, dari laptop adik, tinggal OK, nanti akan terupload. Nanti di sini akan berganti image-nya, background image, bukan background warna lagi, seperti itu. Nah, langkah yang kedua, karena saya ingin membuat aplikasi yang cukup simpel aja, maka di sini saya ingin kasih judul deh. Judulnya jumlah langkahmu hari ini. Maka saya di sini masuk ke user interface. Saya ingin nambahkan tulisan jumlah langkahmu hari ini. Maka saya tinggal drag label, lalu saya drop. Nah, untuk labelnya di sini, saya kondisikan dia font size-nya itu gede banget. Jadi sekitar 28 ya. 28, lalu saya nggak pakai background, fontnya saya buat tebal. Untuk height-nya otomatis saja ya. Nah, untuk teksnya saya ganti. Saya ganti jumlah langkahmu hari ini. Untuk tipe tulisannya saya ingin tipe tulisan serif. Nah, seperti ini. Text color hitam aja, yang simple-simple aja. Oke, selesai. Terus saya ingin setelah judul saya itu saya ingin nambahkan tombol mulai. Nah, tinggal kita drag button dari user interface ke canvas drop. Nah, di sini terserah ya. Kebetulan saya ingin menggunakan warna dulu.
background dari tombol saya adalah merah. Terus saya ingin tulisan saya itu adalah tebal. Oke, ukurannya, saya ingin ukurannya itu besar. Dan saya ingin tulisannya tipe serif. Lalu saya ingin tulisannya saya ganti mulai. Ya, seperti itu. Lalu saya ingin warnanya biru. Blue. Kurang jelas ya, warna kuning saja. Nah, sudah. Mulai. Sudah. Nah, jangan lupa kita ini supaya memudahkan nanti saat mendesain alur jalannya aplikasi di blog, sebaiknya kita ganti nama button ini adalah mulai. Jadi kita klik rename, terus mulai button BTN. Jadi sekali lagi di MIT App Inventor ini nggak ada spasi, adanya underscore atau digabung. Oke, sudah saya ganti. Saya mau nambahkan tombol berhenti. Oke, saya nambahkan tombol berhenti. Nah, di tombol berhenti ini, saya ingin edit. Saya mau warnanya, tadi sudah merah, saya mau warnanya hijau. Tapi hijaunya hijau gelap, maka saya pilih custom. Ya, custom, terus saya cari yang agak gelap. Oke, saya pilih ini, klik done. Selesai. Lalu font bold-nya saya buat tebal. Ya. Saya buat tebal font bold-nya. Lalu ukuran tulisannya sama, saya ingin gede, jadi 20. Oke. Lalu untuk tipe tulisannya adalah saya menggunakan serif. Kalau misalnya adik-adik mau nambahkan image, boleh. Jadi background belakangnya itu image. Kayak gitu. Background belakang tulisannya image. Tapi di sini saya standar aja. Lalu saya ketikkan berhenti. Ya, berhenti. Jadi fungsi tombol ini adalah untuk menghentikan proses penghitungan jumlah langkah kaki saya. Lalu, setelah saya enter, di sini saya ingin warna dari tulisan saya adalah white. Seperti itu. Tapi supaya lebih seragam warna kuning saja. Oke. Sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah saya sudah nambahkan tombol mulai, saya nambahkan tombol berhenti, apa yang kurang? Oh, saya harus ada label untuk menampilkan kira-kira saya sudah melangkah berapa langkah sih. Maka kita tinggal pilih di user interface label, tinggal drag lalu drop. Ya. Sudah kita pilih, kita ke properties lagi. Di properties ini itu kita mau mengedit. Nah, di sini karena dia hanya tulisan saja, sebaiknya nggak usah kita kasih background. Ya. Terus untuk tulisannya kita bikin tebal, lalu ukuran tulisannya saya pingin gede banget. Saya pingin bikin 60 angkanya. Ya. Lalu tipenya adalah serif, tipe tulisannya. Lalu teksnya saya isi 0, karena kan kita mulainya dari angka 0. Text color-nya hitam aja, karena background-nya putih. Oke, enter. Nah, lalu yang terakhir adalah button. Saya pingin setelah saya menghitung, saya pingin ngitung dari awal lagi. Maka kita tambahkan tombol reset. Nah, di sini kita balik lagi ke user interface, terus kita drag and drop buttonnya di screen 1 di viewernya ini. Nah, terus kita lihat di propertiesnya. Oh, saya pengen backgroundnya itu warnanya ungu. Nah, tinggal klik magenta. Ya, klik magenta, lalu saya pengen tulisannya tebal, sama. Terus saya pengen tulisannya ukurannya gede, 22 standarnya. Terus saya juga pengen
tipe tulisan saya adalah serif. Seperti itu. Nah, kalau misalnya adik mau nambahkan image silahkan, kalau saya standar saja. Nah, di sini teksnya karena saya ingin tombol ini berfungsi sebagai reset untuk mereset ulang dari awal, menghitung lagi langkah saya dari awal, maka di sini saya tulis reset. Nah, jangan lupa kalau misalnya adik ingin mengganti warna hurufnya, silahkan. Di sini saya ingin mengganti warna kuning. Nah, di sini jangan lupa untuk button 1 itu kita rename supaya nanti memudahkan membuat logika jalannya aplikasi di bagian blok. Jadi di sini berhenti button BTN ya. Lalu label 2 di sini hitungannya, hitungan langkah. Oke. Terus ini rename juga reset button atau BTN. Oke. Selesai. Nah, tampilannya sudah jadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menyusun logika jalannya aplikasi. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa tampilan dari aplikasi yang sudah kita desain itu masuk dalam menu designer. Sedangkan untuk mendesain logika jalannya aplikasi, adik-adik klik blocks. Nah, di sini masih kosong. Nah, di sini ada menu built-in. Built-in ini berbagai macam fungsi ya. Kalau misalnya ada penjumlahan berarti math. Ya. Kalau misalnya prosedur ini, warna ini. Nah, tentunya apa yang sudah kita masukkan dari palet ke screen atau viewer itu akan terrecord semua di blocks ini. Cuman sekali lagi, adik-adik harus bisa melogika. Kira-kira dari beberapa parts ini, di screen ini kan sudah ada beberapa parts yang sudah kita masukkan ya. Ada vertical arrangement, ini kaitannya dengan susunan layoutnya, lalu ada label 1 terkait dengan judul dari aplikasi kita, fungsi aplikasi kita, lalu ada tombol mulai button, ada tombol berhenti, ada tombol hitungan langkah, bukan, maaf, maksud saya adalah label hitungan langkah, dan ada tombol reset button. Nah, dari ke-6 komponen ini pada screenshot yang sudah kita tambahkan, secara logika, mana yang membutuhkan fungsi yang harus dijalankan. Kalau ini kan layout, nggak perlu karena sudah tersusun kan. Kalau label 1 fungsinya untuk judul, menginformasikan bahwa aplikasi ini loh fungsinya untuk menghitung langkahmu hari ini. Jadi kan nggak perlu ada fungsi tambahan. Nah, kalau tombol mulai, ini harus ada fungsi tambahan karena harapannya ketika kita mengklik tombol mulai, di situ program dimulai untuk menghitung langkah kita. Sehingga ini kita klik. Nah, kita desain logika aplikasinya di sini. Seperti ini. Kita pilih ya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, ini informasi ya buat adik-adik. Semisal logikanya ini sudah kita masukkan di viewer, terus kita mau menghapus. Oh, aku nggak mau pakai logika ini, tinggal delete. Kalau mau diduplikat, tinggal duplikat. Ini tinggal delete. Jadi aku mau pilih nih tombol mulai untuk saya edit. Saya edit untuk bisa ada fungsinya. Ya, ketika kita klik mulai, tombol mulai, itu programnya langsung berjalan. Maka saya klik mulai. Nah, di sini ada banyak sekali logika yang bisa kita pilih supaya nanti aplikasi kita bisa berjalan. Nah, di sini kebetulan saya nyusunnya juga simple. When, mulai, BTN, klik do. Nah, logika yang pertama di sini ketika saya mengklik
tombol mulai button, mulai BTN, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang saya pilih. Secara simpel. Nah, oh iya, saya lupa. Saya belum nambahkan sensornya. Karena di sini kan saya mau menghitung jumlah langkah saya. Jadi di sini saya harus nambahkan sensor. Mohon maaf. Nah, di sini saya nambahkan sensor di user interface pedometer. Jadi pedometer ini khusus untuk sensor menghitung langkah kaki kita. Saya langsung drag and drop di screen-nya. Selesai, langsung terrecord. Nah, saya balik lagi ya ke blog. Mohon maaf. Nah, di blog di sini tentunya waktu kita mengklik ketika klik mulai button, apa yang harus dilakukan? Sensor pedometer harus berjalan. Nah, maka kita harus masukkan fungsi sensor pedometernya di sini. Klik pedometer, lalu di sini ketika kita klik mulai, berarti kita memanggil sensor pedometer untuk memulai program. Maka di sini kita pilih ini, call pedometer start. Oke, kita masukkan. Ya, seperti itu. Lalu, setelah button mulai ini sudah ada fungsinya, artinya tombol mulai ini untuk memanggil program penghitung langkah kaki yaitu pedometer. Sudah? Ya. Lalu berhenti. Nah, sama di tombol berhenti ini juga kita masukkan logikanya. Logikanya cukup simpel ya logikanya. When klik berhenti button, apa yang harus dilakukan? Do. Jadi ketika saya mengklik tombol berhenti, apa yang harus dilakukan? Ini saya pilih. Oke. Lalu saya taruh di bawahnya. Nah, tentunya waktu kita berhenti di sini, berarti kan ibaratnya kita menyuruh si sensor pedometer untuk stop. Maka di sini kita butuh memasukkan fungsi dari pedometernya. Di sini call pedometer 1 stop. Jadi harapannya kita mengklik button berhenti itu langsung stop. Seperti itu. Kita pilih drag and drop. Oke. Selesai. Nah, lalu ada tombol lain lagi, reset yang belum. Oh, kita udah nih, waktu memulai kita panggil pedometer untuk mulai menjalankan program. Terus setelah kita dirasa sudah cukup menghitung, kita hentikan programnya untuk berjalan. Terus kita setting juga logika dari pedometer, call pedometer one stop. Nah, untuk resetnya ini kan harapannya, oh saya ingin ngitung lagi deh dari awal. Nah, tombol resetnya juga harus kita atur logikanya. Tinggal klik reset button. Nah, di sini when reset button klik. Ya, seperti ini. Nah, ketika reset button klik ini sudah selesai, maka logika pedometernya yang harus dimasukkan adalah call pedometer one reset, menyuruh program pedometer ini untuk mengulang hitungannya dari awal lagi, dari nol. Seperti itu. Nah, tetapi kita kan sudah menyuruh nih si program pedometer itu untuk mengulang dari awal. Tapi dalam bentuk program belum ditampilkan. Nah, supaya bisa ditampilkan di layar bahwa dia kembali lagi ke nol, maka ada kaitannya dengan hitungan langkah. Ini kita klik. Nah, kita klik, lalu kita set hitungan langkah text. Ini. Nah, maksudnya gimana? Tadi kan kalau misalnya kita lihat di awal, ini ya, adik-adik lihat di awal, ini sudah kita desain logikanya. Ini juga sudah kita desain logikanya dengan cara kalau yang mulai kita memanggil sensor pedometer untuk memulai program, start. Kalau berhenti kita memanggil sensor pedometer untuk stop programnya. Nah, di sini fungsi 0 itu adalah untuk menampilkan berapa jumlah langkah kita.
Nah, kita kan sudah men-setting dua tombol ini, tinggal reset. Reset itu kan fungsinya untuk menghitung kembali langkah kita dari awal. Otomatis ini harus ada kaitannya dengan label 0 ini. Sehingga fungsi di blocks ini harus ada label 0. Di sini karena saya klik hitungan langkah sudah ya tadi. Saya set hitungan langkah teks. Nah, karena ini berupa penjumlahan, kita masukkan logika math. Saya klik math di built-in. Terus saya pilih 0 karena reset. Ya, reset dari awal. Terus saya drag lalu drop. Nah, jadilah logika bahwa dengan kita mengklik reset, berarti kita menyuruh si program sensor pedometer ini untuk mulai mereset dari awal, menghitung dari awal lagi. Jangan melanjutkan, tapi dari awal ngitungnya. Lalu, supaya itu bisa muncul, tampilannya balik lagi 0, maka saya memanggil si label ini. Supaya di labelnya itu langsung otomatis berubah jadi 0. Seperti itu. Nah, ada satu hal yang belum selesai, yaitu lalu bagaimana cara menjumlahkan langkah kita melalui atau menyuruh program sensor pedometer ini untuk mengakumulasikan langkah kita selama kita berjalan. Maka di sini kita klik pedometer. Karena berhubung di sini nih kita menghitungnya, yang penting kita melangkah lah. Kita nggak peduli lebar langkah kita, apakah itu setengah meter, 1 meter, ya kan? Atau 10 cm. Yang penting kita melangkah sudah terhitung itu melangkah. Maka kita gunakan logika pedometernya, program pedometer sensornya. Kita pilih yang pertama, when pedometer 1 simple step. Ketika kita menjalankan program pedometer 1, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini kita pilih. Sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Get simple step atau distance. Jadi kalau misalnya, oh harus jaraknya langkahnya itu 50 cm, 1 meter baru bisa terhitung langkah. Nah, kebetulan karena saya menghitungnya, pokoknya saya melangkah, nggak peduli itu 10 cm, 2 cm jarak antar kaki saya, 50 cm itu 1 meter, tetap terhitung sebagai langkah, maka get simple step. Sebentar. Jadi tinggal diarahkan di sini. Ya. Get simple step 2. Ya. Karena kita sudah men-setting program pedometer satunya itu untuk menghitung langkah kita dengan tidak memperdulikan lebar langkah kita, simple step ibaratnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sudah dijalankan, tapi kan kita butuh ditampakkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh sensor pedometer. Maka di sini kita menggabungkan dengan label tadi, label hitungan langkah. Nah, label hitungan langkah. Label hitungan langkah. Sebentar ya. Untuk label hitungan langkah, ini set label 1. Jadi maaf ya, ini kita hapus dulu. Karena ini kaitannya dengan label, maka kita pilih label 1.
atau hitungan langkah tadi text. Set hitungan langkah text to. Ini kita masukkan, gitu ya. Jadi ketika sudah disetting pedometernya, when pedometer itu sudah mulai berjalan programnya, dia akan menghitung langkahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menampilkan hasil penjumlahan yang dilakukan oleh pedometer. Tentunya ada kaitannya dengan label hitungan langkah. Seperti itu. Nah, label hitungan langkah ini ada kaitannya dengan program pedometer. Jadi, pedometer, karena di sini simple step, artinya kita tidak memperhitungkan langkah itu, pokoknya dia sudah melangkah dengan lebar langkah berapa senti pun tetap terhitung. Maka simple step kan tadi. Kita pilih ini. Oke. Sudah selesai. Logikanya seperti itu. Jadi logika yang pertama adalah ketika kita when klik mulai BTN, jadi klik mulai button, maka kita langsung call, memanggil program pedometer 1 untuk memulai perhitungan. When klik berhenti button, maka kita akan call pedometer sensor tadi untuk berhenti programnya. When klik reset BTN atau reset kita klik, apa yang terjadi? Kita menyuruh si program itu untuk menghitung dari awal lagi. Dan juga di sini ada gabungan dengan fungsi labelnya. Untuk menghitung dari awal kita perlu menampilkan di layar. Maka di sini kita perlu menambahkan fungsi dari hitungan langkah tadi. Label hitungan langkah. Kita masukkan set hitungan langkah dan harapannya ketika kita klik reset langsung berubah jadi 0. Nah, di sini 0 itu kita ambil dari map karena dia hitungan. Nah, setelah itu kita perlu dong men-setting programnya sendiri, sensor pedometernya. Nah, di sini kita klik sensor pedometer, ternyata secara simpel kita hanya ingin menghitung langkahnya saja tanpa memperhitungkan atau memperhatikan lebar dari kaki ya. Jadi besar kecilnya lebar kaki yang melangkah tidak akan menjadi masalah, itu terhitung menjadi jumlah langkah kita, maka kita pilih when pedometer 1 simple step. Ada juga when pedometer 1 distance. Nah, di sini karena simple step ya, sudah kita klik itu. Apa yang terjadi ketika program pedometer 1 ini berjalan, maka akan ditampilkan di label hitungan langkah, set hitungan langkah teks. Nah, akan ditampilkan di label hitungan langkah angka selama kita berjalan. Yang itu akan terus mengalami penambahan. Nah, tentunya digabungkan dengan fungsi yang ada di pedometer. Nah, di sini kebetulan pedometer hanya mengukur simple step atau langkah yang simple, tidak memerlukan lebar panjang pendeknya langkah kita, tapi tetap dihitung. Selesai. Nah, untuk mengetes, caranya adalah klik build, lalu app provide QR code for application. Ini untuk mengenerate aplikasi yang kita sudah buat di MIT App Inventor menjadi scan QR code supaya bisa dites di handphone kita. Tentunya sebelum kita men-scan QR code aplikasi kita yang sudah kita buat, kita harus mendownload dulu aplikasi yang disediakan oleh MIT App Inventor dengan nama MIT, sebentar, saya lihat dulu di handphone saya, dengan nama MIT A12 Companion. Itu harus di-download dulu di Play Store, supaya bisa membaca scan QR code dari desain aplikasi yang sudah kita buat ini. Nah, setelah ini berhasil dibaca oleh aplikasi MIT AI2 Companion, maka secara otomatis HP kita akan mendownload aplikasi yang telah kita desain. Setelah itu, baru
kita bisa mengetes aplikasi kita. Sekian penjelasan cara membuat aplikasi yang sederhana dengan menggunakan MIT App Inventor. Terima kasih.